Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan akrab, di mana kita akan fokus dulu ke hubungan akrab keluarga dan teman. Untuk hubungan pertemanan itu sendiri, biasanya bisa terjalin dengan adanya keterbukaan, kejujuran, dan juga kepercayaan, yang biasanya menjadi jauh lebih besar seiring dengan bertumbuhnya usia kita. Selain itu juga hubungan akrab ini bisa terjalin mulai dari permukaan saja atau biasa saja, datar saja, hingga kemudian hubungan pertemanan itu atau hubungan akrab itu menjadi relatif lebih terbuka, lebih jujur, dan juga hingga ke taraf benar-benar terbuka dan benar-benar jujur. Pengertian dari hubungan akrab itu sendiri adalah hubungan di mana dua orang atau lebih saling bergantung dan secara konsisten mempengaruhi kehidupan satu dengan yang lainnya, baik pikiran, emosi, maupun aktivitas bersama. Selain faktor-faktor ini, elemen komitmen juga cukup berpengaruh dalam hubungan akrab. Untuk jenis dari hubungan akrab itu sendiri, kita bisa bagikan menjadi beberapa komponen. Yang pertama tentu saja dimulai dengan pertemanan. Setelah pertemanan itu memiliki tingkat kelekatan yang cukup dekat, maka bisa berubah menjadi hubungan percintaan atau hubungan romantis, dan kemudian bisa berlanjut menjadi hubungan pernikahan, dan dari hubungan pernikahan itu kemudian bisa terwujud dalam hubungan keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Nah, dari hubungan-hubungan akrab itu sendiri, kita juga bisa menyimpulkan bahwa hubungan akrab ini memiliki jenjang kelekatan. Jadi dari mulai yang paling dasar seperti teman saja, kemudian ada kecocokan, kemudian berubah menjadi persahabatan yang dekat. Nah, kalau persahabatannya ini mungkin berlawan jenis, mungkin bisa kemudian bertumbuh menjadi percintaan, lalu berakhir dengan pernikahan dan juga menjadi sebuah keluarga. Untuk hubungan keterikatan itu sendiri atau hubungan akrab ini tidak hanya dilihat dari manusia saja, tapi hewan juga melakukan interaksi yang sama ataupun sebanyak manusia. Seperti contoh dari kucing-kucing ini, kucing ini juga melakukan interaksi sama seperti manusia. Mereka walaupun terlihat berbeda dari warna dan jenis, mereka ini memiliki interaksi yang sama seperti mencium, mereka saling menjilati, mereka bercanda, mereka tidur bersama, sehingga mereka memiliki hubungan seperti kakak dan adik, teman, ataupun juga sebagai pasangan. Ketika salah satu dari mereka ini terancam, mereka akan saling melindungi satu sama lain dan juga mereka juga akan saling berbagi. Selain itu, mereka juga bergantung satu dengan yang lainnya, sehingga mereka memiliki kedekatan secara emosional. Selain contoh dari kucing ini, seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki kemiripan yang hampir sama dengan kera ya. Nah, ada juga observasi yang mengatakan bahwa pada kera ini menunjukkan bahwa adanya banyak kesamaan dengan interaksinya manusia. Mereka menunjukkan kegembiraan atau kesenangan ketika mereka bertemu dengan temannya yang mungkin baru berpisah selama beberapa jam, dengan cara mereka berteriak-teriak, mereka melompat, dan juga mereka menunjukkan adanya interaksi di situ. Jadi setidaknya interaksi-interaksi seperti berteriak, melompat, mereka saling bertepuk-tepuk seperti itu adalah interaksi yang bisa dilihat oleh para peneliti. Nah, karena mereka ya, para kera ini, kera-kera yang zaman evolusi itu ya, karena memiliki DNA yang bersama dengan manusia, mereka bisa diketahui melalui teori evolusi. Jadi untuk melalui teori evolusi itu sendiri bisa ditemukan bahwa terdapat ikatan emosional yang berkontribusi terhadap keberhasilan reproduktif, dalam artian meningkatkan kemungkinan dalam melanjutkan keturunan. Jadi menurut teori evolusi,
Teori ini menjelaskan bahwa ikatan emosi yang terjadi pada manusia ataupun hewan, selain mereka dapat bekerja sama dalam hal pertemanan seperti bermain maupun mencari makanan, mereka juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesuksesan reproduksi seperti mengandung dan juga melahirkan anak. Nah, untuk proses dari manusia itu sendiri diawali dengan adanya perkenalan, lalu mereka menjadi berteman, lalu ada ikatan emosional yang kemudian bisa berakhir menjadi berkeluarga, di mana uh, kesuksesan reproduksi terjadi ketika hubungan akrab itu berubah menjadi hubungan keluarga. Nah, dari mana awal mula dari hubungan akrab itu? Hubungan akrab apa yang kita miliki pertama kali? Itu adalah hubungan keluarga, di mana keluarga ini merupakan tempat pertama bagi seseorang belajar berinteraksi dengan orang lain. Interaksi antara orang tua dan anak juga sudah terjalin sejak anak masih di dalam kandungan, dan hubungan ini memiliki pengaruh yang sangat penting pada masa depan. Karena interaksi orang tua dan anak berpengaruh pada masa depan anak-anak. Karena dimulai dari usia awal atau usia bayi, bayi-bayi ini sangat sensitif dengan suara-suara, dengan ekspresi wajah, dengan gesture atau gerakan badan, ataupun dalam bahasa Inggris kita sebut dengan mothers. Jadi, segala macam stimulus ini menciptakan komunikasi interpersonal atau antar pribadi yang positif bagi kedua belah pihak, baik bayi dan juga orang tuanya. Atau bisa juga menimbulkan komunikasi interpersonal yang negatif ketika ekspresi, suara, ataupun gesture yang diberikan itu adalah stimulus-stimulus yang negatif. Jadi, kualitas interaksi antara ibu ataupun pengasuh bagi bayi itu tuh menentukan individu bayi ini ya. Terdapat bagaimana dia merespon dengan orang lain, dan ini berlaku sepanjang hidupnya dia. Jadi berdasarkan penelitian, hubungan antara bayi dan juga pengasuh ini mendukung pola yang konsisten dalam hubungan mereka dengan ibu, dengan ayah, dengan teman-teman sama jenis kelamin, dan juga untuk pasangan romantis mereka di masa depan. Untuk kualitas interaksi seperti interaksi ibu yang keibuan versus ibu yang dingin dan juga pendiam, dan bagaimana ketika orang tua ini bermain dengan anak. Nah, interaksi-interaksi seperti ini yang memberikan informasi dasar tentang pola interaksi dengan orang lain, sehingga akan memberikan efek kepada hubungan dari anak ini dengan orang lain dan juga teman-teman sebayanya. Jadi ketika anak tumbuh nanti, relasi antara orang tua dan anak ini sangat berpengaruh dengan kehidupan sosial mereka di masa depan. Karena interaksi antara bayi dan orang tuanya ini dimulai dari kecil, maka kemudian bisa bertumbuh ketika anak itu sudah mulai dewasa. Jadi interaksi ataupun hubungan akrab antara orang tua dengan anak-anak ini bisa menimbulkan hubungan yang menyenangkan dan juga memuaskan dalam keluarga, dan juga dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam berempati, memiliki rasa percaya diri, dan juga kepercayaan interpersonal atau sesama dengan orang lain, antar pribadi. Ketika anak tumbuh nanti, relasi atau hubungan dari orang tua dan anak ini menjadi kurang menyenangkan karena mereka sudah bertumbuh, mereka sudah memiliki hubungan yang baru dengan orang lain, dengan temannya misalnya. Tapi walaupun mereka sudah tidak selekat dulu dengan orang tuanya, mereka tetap memiliki respon yang positif pada orang tua mereka, meskipun tidak lebih dekat dan tidak bergantung kepada mereka. Karena sudah berbeda ya pergaulannya, mereka sudah bertambah relasinya. Tapi secara garis besar menurut penelitian, kesimpulan ini hanya berlaku pada remaja-remaja yang bertindak secara moral ataupun secara etis, jadi yang normal-normal saja, bukan remaja-remaja yang bermasalah. Jadi hubungan yang baik di dalam keluarga ini bisa dihubungkan dengan kemampuan dalam mengalami empati, rasa percaya dirinya pasti bagus, dan juga kepercayaannya dengan orang lain juga pasti akan bagus. Yang selanjutnya adalah hubungan antara kakak beradik.
Hubungan antara kakak beradik ini adalah sebuah hubungan yang merupakan kombinasi antara perasaan sayang, benci, dan juga persaingan. Seperti pilih kasih, misalnya ibu lebih suka sama ini daripada saya, ibu lebih memperhatikan ini daripada saya. Seperti itu memang terjadi. Tapi biasanya ortu ini segan ataupun tidak mau mengakui kalau memang mereka melakukan preferensi terhadap anak-anaknya. Karena berdasarkan penelitian, ketika penelitian ini dilakukan pada ibu-ibu yang sudah sepuh ya, usia sekitar 60-70 tahun, ibu-ibu ini mengatakan bahwa memang benar ketika mereka mengasuh anak-anak, mereka ada kecenderungan untuk paling tidak suka dengan salah satu dari anak-anaknya. Jadi, hubungan kasih sayang dari kakak dan adik ini mungkin saja terjadi jika setiap anak ini memiliki hubungan yang hangat dengan orang tua. Jadi, jika ortu ini atau orang tua ini mempersepsikan pernikahannya dengan positif, maka beliau-beliau juga bisa menciptakan keadaan keluarga yang positif juga. Jadi anak-anak ini akan melihat hubungan antara kakak dan adik ini juga secara positif. Jadi hubungan yang positif ataupun negatif ini mungkin bisa muncul atau bangkit dengan interaksi dengan sebaya juga. Misalnya anak-anak yang nakal atau suka mengganggu ini biasanya atau cenderung memiliki hubungan yang negatif dengan saudaranya juga. Jadi tidak hanya terlihat pada hubungan kakak beradik saja, tapi hubungan yang negatif antara saudara ini bisa muncul ketika mereka berinteraksi dengan anak-anak sebayanya dengan cara memunculkan tindakan yang negatif, mengganggu, suka memukul. Jadi karena memiliki pandangan yang negatif tentang hubungannya dengan saudaranya, ataupun juga bisa merupakan hasil dari tindakan ibu yang menolak kehadirannya ataupun ibu yang suka menghukumnya dia. Kemudian anak ini melampiaskannya di dalam interaksi sosialnya dengan teman-temannya. Untuk hubungan kakak adik yang positif, ini bisa kita lihat dengan cara mereka ini bisa berbagi tidak hanya sikap tapi juga dalam bentuk kenangan yang bagus. Mereka saling membela, mereka juga berteman, saling menolong jika ada masalah. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita memiliki hubungan kakak beradik yang positif atau baik. Jadi ketika mereka tumbuh, biasanya hubungan akrab antara kakak dan beradik ini ada sedikit naik turun. Seperti misalnya ketika mereka masih kecil atau masa kanak-kanak, mereka biasanya dekat. Nah, ketika mereka sudah mulai dewasa, mereka bertumbuh, mereka cenderung untuk menjauh, terutama saat remaja dan juga dewasa. Tapi ketika mereka sudah mencapai usia sekitar setengah baya, mereka sebagian besar kembali memiliki hubungan yang positif. Tapi tentu saja kita melihat statistik juga ada beberapa perkembangan juga untuk hubungan kakak beradik berdasarkan perkembangan usia mereka. Ketika hubungan ini tetap berjalan secara positif, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah salah satu dari mereka bertindak sebagai orang tua, entah kakaknya atau adiknya yang merasa lebih dewasa atau bertindak seperti pengganti dari orang tuanya. Ataupun mereka tetap berhubungan, tapi cuma bertaraf sebagai teman dekat ataupun kenalan biasa, ataupun bisa juga tetap kontakan, tapi karena mereka adalah kewajiban sebagai keluarga saja, jadi sudah berbeda kedekatannya. Dan ketika mereka semakin tua, mereka biasanya semakin saling bergantung. Tapi di lain pihak, ada juga perkembangannya ketika hubungan ini menjadi lebih negatif. Berdasarkan perhitungan penelitian itu ada sekitar 20% dari hubungan kakak beradik ini tidak membangun kedekatan dalam tingkat apapun. Jadi mungkin sudah diam-diaman seperti itu. Dan juga separuh dari mereka ini nggak peduli, dan separuhnya yang lainnya ini mereka tidak suka. Jadi bisa juga berkembang secara negatif hubungan antara kakak beradik ini. Jadi tergantung bagi kita bagaimana cara kita saling bersikap secara baik supaya bisa tetap berlangsung hubungan kakak beradik ini secara positif.
Hubungan akrab selanjutnya yang dilanjutkan di luar keluarga adalah membangun persahabatan. Hubungan akrab dalam hubungan persahabatan ini sudah dimulai dari masa kita kecil, masa anak-anak, di mana kita sudah mulai menjalin hubungan akrab dengan cara membangun pertemanan dengan teman sebaya yang biasanya memiliki minat-minat yang sama. Karena memiliki minat-minat yang sama, kemudian muncul rasa suka yang memiliki dampak yang positif. Dan untuk anak-anak itu sendiri, mempunyai teman ini memiliki makna yang fungsi yang positif juga, di mana memiliki teman ini bisa mendorong kepercayaan dirinya, bisa juga menolong dalam mengatasi stres dari anak itu, dan juga tapi selain fungsi positif, hubungan pertemanan atau persahabatan ini juga bisa berakibat negatif jika teman kita ini adalah orangnya adalah yang antisosial, mereka menarik diri dari interaksi sosial, mereka tidak suportif, mereka suka berargumentatif ataupun tidak stabil. Jadi untuk hubungan persahabatan itu sendiri adalah hubungan yang dilaksanakan oleh dua atau lebih orang-orang yang menghabiskan waktu bersama, mereka berinteraksi dalam berbagai situasi, dan mereka tidak mengikutkan orang lain secara random di dalam hubungan tersebut. Mereka saling memberikan dukungan sosial dan juga dukungan-dukungan yang emosional. Jadi dari kosakata itu sendiri ya, mungkin kita bisa bedakan sedikit antara sahabat dengan teman. Biasanya kalau sahabat ini kita bisa lebih rendah hati, kita lebih saling menghargai, kita lebih sensitif, jujur, kita lebih santai dalam menjadi diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita masih di taraf teman, ini biasanya kita mungkin agak lebih menyombong atau menunjukkan diri kita sendiri. Dan biasanya kita hanya sampai di taraf yang dimana orang ini asik nih untuk diajak hangout bareng, tapi belum sampai ke taraf yang lebih dekat. Nah, kalau sudah melebihi taraf yang lebih dekat, itu bisa kita kategorikan sebagai hubungan persahabatan. Dalam persahabatan itu sendiri, kita bisa melihat ada dua hal di sini ya, diawali dengan adanya gender dan juga pertemanan. Biasanya cowok-cowok sendiri, cewek-cewek sendiri. Kalau menurut statistik, biasanya perempuan ini memiliki lebih banyak sahabat daripada laki-laki. Jadi cewek ini lebih punya banyak teman dekat daripada laki-laki. Karena pertemanan ini untuk kedepannya memiliki suatu fungsi yang sangat baik bagi masing-masing individu. Karena contohnya saja ya, misalnya kepuasan ketika kuliah. Nah, ketika kita memiliki sahabat, kita punya banyak waktu untuk saling hangout, untuk saling berbagi, tapi ada minusnya juga. Selain kita lebih menikmati masa-masa kuliah, minusnya adalah ketika kita sudah lulus, kita merasa kehilangan sosok itu karena kita sudah melibatkan aspek-aspek emosional. Kalau kita kembali ke pertemanan berdasarkan gender nih ya, biasanya kalau persahabatan ini khusus wanita-wanita, khusus para laki-laki, biasanya akan terdapat perbedaan dalam hal pembahasan ataupun tema-tema ketika mereka berdiskusi. Kalau cewek-cewek, biasanya kalau mereka ngobrol nih yang ngomongin tentang hubungan mereka dengan cowok-cowoknya ataupun dengan pasangan masing-masing. Kadang mereka ngobrolin tentang pakaian, tren-tren terbaru, dan juga kadang mereka ngomongin masalah dengan teman sekamarnya, sekosannya. Dan juga mereka juga kadang ngomongin tentang hadiah-hadiah, entah mereka menerima ataupun diberi. Sedangkan kalau cowok-cowok ini biasanya lebih suka ngobrol tentang cewek-cewek juga pastinya, dan juga hubungan romantis mereka dengan para cewek itu. Nah, selain itu juga mereka suka cerita juga kalau mereka ini lagi terjebak pada suatu hubungan. Selain itu, mereka suka ngobrol tentang olahraga dan juga mereka tidak bisa lepas dengan rokok, walaupun tidak semuanya merokok. Jadi itu ada sekitar perbedaan tema-tema ketika mereka ngobrol ya. Untuk persahabatan dan laki-laki, antara laki-laki dengan perempuan, kira-kira gimana? Apakah ada ketertarikan lebih ataukah cuma temenan saja? Bisa apa enggak sih?
Untuk penelitian hasil pertemanan antara laki-laki dan perempuan, ini masih sedikit penelitiannya, tapi berdasarkan hasil yang sudah ada, kalau laki-laki dan perempuan ini mempunyai harapan yang berbeda ketika mereka memulai pertemanan dengan lawan jenis atau yang berbeda gender. Contohnya, kayak laki-laki ini mereka cenderung memulai pertemanan itu jika kalau ceweknya ini menarik, biasanya menarik secara fisik. Jadi mereka berharap dari pertemanan itu bisa tumbuh memiliki hubungan yang lebih dari pertemanan, misalnya jadi sahabat lalu kemudian menjadi pacar. Tapi kalau ternyata tidak bisa, laki-laki ini bisa menyebutkan bahwa hal ini adalah tidak bisa memiliki hubungan lebih dari pertemanan, bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan pertemanan tersebut. Sedangkan motivasi dari cewek-cewek untuk memulai pertemanan dengan laki-laki ini biasanya cenderung memulai pertemanan karena untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, karena mereka merasa aman memiliki teman-teman cowok. Tapi jika keinginan untuk dilindungi dari teman-teman cowok ini tidak terpenuhi, maka cewek-cewek merasa berhak untuk menghentikan atau keluar dari siklus pertemanan dengan cowok tersebut. Dalam hubungan akrab, ketika kita kemudian mempunyai pertemanan ya, biasanya ada yang namanya gaya kelekatan atau attachment. Gaya kelekatan ini adalah tingkat keamanan yang dialami oleh seseorang dalam hubungan interpersonal atau antar pribadi. Gaya kelekatan ini terbentuk ketika mereka masih bayi, dan walaupun dimulai sejak bayi, hal ini bisa memberikan pengaruh terhadap interaksi sosial sepanjang hidup orang tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bowlby sekitar tahun 1969 dan 1973 tentang konsep kelekatan interaksi antara bayi dan juga pengasuhnya atau selebih-seringnya ibu. Jadi berdasarkan penelitian Bowlby, beliau mengemukakan bahwa ketika anak ini melakukan interaksi pada saat anak itu masih dalam proses pembentukan sikap atau masih dalam pola pengasuhan, bisa dibedakan menjadi dua sikap dasar. Yang pertama adalah self-esteem. Self-esteem-nya adalah evaluasi terhadap diri sendiri. Misalnya perilaku dan emosi dari pengasuh bisa memberikan informasi bahwa bayi ini dicintai, bayi ini dihargai, mereka ini penting, atau juga sebaliknya. Bisa juga kalau pengasuh ini memberikan interaksi yang negatif, maka akan memberikan informasi bahwa bayi ini tidak dicintai, tidak dihargai, dan tidak diinginkan keberadaannya. Yang kedua adalah social self. Social self ini adalah kepercayaan dan harapan tentang orang lain, di mana kepercayaan interpersonal ini bayi peroleh ketika dia mendapatkan stimulus dari pengasuhnya. Jadi bayi ini bisa memperoleh informasi bahwa pengasuhnya ini bisa dipercaya, pengasuhnya ini bisa diharapkan, dan juga bisa diandalkan. Ataupun sebaliknya, jika stimulus dari pengasuh ini adalah yang negatif, maka bisa memberikan informasi bahwa pengasuhnya ini tidak bisa dipercaya, tidak bisa diharapkan, dan juga tidak bisa diandalkan. Jadi ketika bayi ini berinteraksi dengan pengasuhnya, bayi juga berinteraksi dengan orang lain ketika mereka diajak keluar. Tapi sikap dasar atau self ini, keduanya ini bersifat konstan atau tidak berubah. Dan sikap dasar dari pengasuh ini bisa digeneralisasikan atau disama-samakan pada individu yang lainnya. Jadi skema seperti ini bisa tumbuh sebelum kita ini bisa mahir dalam berbahasa. Sebelum kita bisa ngomong, kita tuh sudah bisa membedakan hal-hal seperti interaksi yang negatif dan juga yang positif. Jadi skema ketika atau stimulus yang diberikan oleh pengasuh kita akan membimbing kita dalam bersikap terhadap orang lain sepanjang hidup kita.
Ya, dan hal ini itu bisa menjadi alasan kenapa kita kadang bersikap berbeda kepada orang lain, karena hal ini dipengaruhi oleh pola asuh dari awal kita ketika kita masih bayi. Jadi, ketika kita mengasuh bayi, kita harus benar-benar berhati-hati karena bisa jadi memberikan dampak yang permanen terhadap anak itu di interaksinya ketika dia sudah mulai dewasa. Dengan mendapatkan pola asuh atau stimulus yang positif, orang-orang bisa memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri dan juga kepada orang lain. Karena orang-orang yang memiliki sikap positif ini, mereka mengharapkan orang lain untuk suka dengan dia. Dan memang biasanya mereka juga disukai, dan mereka juga mudah untuk berteman. Dan hal ini atau pernyataan ini umum ya, bisa diaplikasikan atau menggambarkan individu pada usia apapun. Jadi bagaimana pola asuh dari ibu dan kepada bayi ini sangat cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana bayi ini nanti berinteraksi sosial dengan orang lain. Dan dari hubungan ibu dan bayi ini kita bisa melihat 3 jenis bentuk kelekatan. Yang pertama adalah secure, yaitu rasa aman. Yang kedua adalah avoidant, menolak. Dan yang ketiga adalah ambivalent. Dan gaya-gaya ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Jadi observasi ini dilakukan ketika ibu ini diminta untuk meninggalkan ruangan dalam beberapa waktu. Jadi ketiga gaya kata ini bisa dilihat dengan cara yang pertama. Gaya kelekatan ini bisa kita observasi melalui respon dari anak tersebut. Bagaimana anaknya merespon ketika ditinggal oleh ibunya. Jadi anak-anak yang merasa aman sedikit terganggu oleh ketidakhadiran ibu. Jadi dia merasa tidak nyaman ketika ibu tidak ada, tapi kemudian dia kembali menjadi tenang ketika ibunya kembali. Sedangkan untuk anak-anak yang avoidant, mereka menolak, mereka ini cenderung untuk menolak ibu dan menunjukkan kontrol serta kekangan emosi ketika mereka bersama dengan ibu mereka kembali. Sedangkan anak-anak yang ambivalen atau yang ragu-ragu, mereka menunjukkan keadaan yang berkonflik. Mereka ini menangis atau nangis ketika dipisahkan sama ibunya, tapi ketika ibunya kembali, bayi ini justru semakin menangis dan semakin marah. Jadi di sini kita bisa melihat mungkin untuk anak-anak atau bayi-bayi yang melakukan tindakan ambivalen dan juga avoidant, pola asuhnya ini kurang positif. Jadi cenderung ke negatif, maka bayi memberikan respon yang kurang bagus. Berdasarkan kesimpulan yang sudah kita ambil tadi, jadi aspek-aspek perilaku interpersonal ini dipengaruhi oleh seberapa positif self-evaluation atau bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Untuk seseorang yang memiliki sikap yang positif, maka dia juga mempunyai persepsi yang positif terhadap orang lain. Jadi hal ini juga memiliki dasar bagaimana hubungan tersebut dengan hubungan orang tersebut dengan orang lain. Bagaimana kedekatannya, bagaimana kelekatannya dengan hubungan-hubungannya dengan sesamanya. Jadi orang-orang yang memiliki self-image atau pandangan diri yang positif, maka dia memiliki tingkat kepercayaan yang bagus, dan dia biasanya mudah berteman, dan bagi anak-anak atau orang-orang yang tumbuh secara negatif, mereka cenderung tidak memiliki kepercayaan yang cukup, sehingga bisa berakibat mereka sulit untuk berteman. Untuk seseorang yang memiliki gaya kelekatan aman atau secure, mereka memiliki self-esteem atau evaluasi diri yang tinggi dan juga memiliki sikap yang positif terhadap orang lain. Ketika dia mencari kedekatan, dia memiliki atau memilih kedekatan interpersonal yang nyaman, memiliki tingkat percaya yang bagus kepada pasangan, dan juga bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
Mereka juga memiliki hubungan-hubungan yang hangat dengan orang tua dan mempersepsikan kehidupan keluarga mereka di masa lalu dan di masa depan dengan lebih positif dibandingkan yang tumbuh secara negatif. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa mereka ini lebih mudah dalam mengkontrol amarah mereka. Mereka juga tidak suka bermusuhan dan mereka selalu mengharapkan hasil yang positif dan juga konstruktif dalam setiap relasi sosialnya. Mereka juga mampu untuk membentuk hubungan yang berlangsung lama dengan komitmen yang bagus dan juga memuaskan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tingkat self-esteem seseorang yang bergabung dengan tingkat kepercayaan interpersonal bisa menimbulkan gaya kelekatan berdasarkan tingkat dari self-esteem dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah preokupasi. Preokupasi ini takut, menghindar, atau menolak ya. Dia menolak. Preokupasi ini adalah gaya kelekatan yang menolak, dan dia cenderung untuk memiliki sifat kekurangan empati. Jadi dia kurang atau tidak mudah untuk berempati. Akibatnya hubungan interpersonalnya atau relasinya mengalami masalah. Jadi biasanya orang-orang ini memiliki pandangan seperti ini. Saya lebih memiliki belas kasih daripada pasangan saya misalnya. Dia juga bisa berpersepsi saya kok mudah untuk suka atau mudah untuk jatuh cinta. Selanjutnya, kadang mereka ini memberitahukan tentang dirinya terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Dan selain itu, mereka ketika berrelasi, tujuan yang paling penting bagi mereka adalah untuk dihargai oleh orang lain. Jadi orang-orang yang terpreokupasi, orang-orang ini memiliki karakteristik self-esteem yang rendah. Kepercayaan interpersonalnya tinggi, dalam artian dia memiliki harapan yang positif bahwa orang lain akan mencintai dan menerima dia. Akibatnya, individu-individu ini mencari kedekatan dalam hubungan yang kadang berlebihan, tapi mereka merasa cemas dan juga malu karena mereka kurang merasa nyaman ataupun mereka tidak merasa pantas dalam menerima cinta dari orang lain. Jadi mereka cukup berkebalikan. Mereka self-esteem-nya rendah, tapi mereka memiliki tingkat kepercayaan interpersonal yang tinggi. Jadi, tapi ketika mereka mendapatkan kasih sayang, mereka mendapatkan cinta, mereka merasa bahwa mereka ini tidak pantas. Jadi, tekanan ya ketika mereka kemungkinan ditolak ini terasa lebih ekstrim karena kebutuhan untuk dicintai dan diterima ini ketika ditambah juga dengan mengkritik diri sendiri, hal ini bisa mendorong terjadinya depresi ketika hubungan interpersonalnya ini memburuk. Yang selanjutnya adalah menolak. Untuk gaya kelekatan yang menolak, ini biasanya self-esteem-nya atau self-image-nya ini sangat positif. Jadi kadang berbeda jauh dengan gambaran orang lain tentang mereka. Mereka melihat dirinya ini sangat layak untuk mendapatkan hubungan dekat. Mereka layak untuk dianggap berharga, mereka ini merasa independen, tapi orang lain mungkin melihat mereka secara lebih tidak positif atau mereka melihat mereka seperti orang yang tidak ramah ataupun orang-orang yang terbatas dalam keterampilan sosialnya. Jadi mereka mungkin saja takut terhadap kedekatan yang jujur karena mereka takut mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena itu mereka lebih cenderung untuk chatting saja daripada ngobrol secara langsung. Mereka juga lebih suka untuk misalnya makan sendirian. Jadi mereka cenderung membatasi diri supaya tidak merasa negatif atau merasa tertolak. Jadi ataupun ketika titik ekstrimnya, kadang mereka sampai pada titik mereka menolak ajakan orang lain supaya tidak merasa tertolak. Jadi mereka menolak dulu sebelum akhirnya merasa ditolak. Kalau orang-orang yang memiliki gaya kelekatan menolak, ini biasanya memiliki persepsi seperti ini. Saya
lebih memilih untuk bergantung pada diri sendiri daripada orang lain. Saya juga tidak suka membuka hal-hal tentang diri saya kepada orang lain. Teman-teman saya jarang mencapai apa yang saya harapkan. Mungkin harapannya adalah mereka pengen dianggap sangat berharga, mereka pengen dianggap secara positif, tapi ternyata teman-temannya tidak memberikan respon sesuai yang dia inginkan. Selain itu, mereka juga merasa bahwa mereka bisa hidup terus sendiri, dan mereka sudah merasa cukup baik tanpa adanya hubungan emosional yang dekat dengan mereka. Yang selanjutnya adalah menghindar, gaya kelekatan menghindar. Contoh sikapnya adalah setiap kali misalnya seseorang ini mendengar bel pintu, mereka khawatir siapa yang bakal datang. Selain itu, mereka merasa bahwa kebanyakan orang-orang ini tidak suka sama mereka. Mereka juga merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak hal untuk bisa dibanggakan. Dan mereka juga merasa lebih aman untuk berpikir tentang hubungan saja, daripada benar-benar menjalani sebuah hubungan. Untuk gaya kelekatan menghindar, mereka memiliki self-esteem yang rendah dan negatif tentang orang lain. Mereka juga meminimalkan hubungan akrab, karena mereka berharap bisa melindungi diri dari rasa sakit karena ditolak. Ini hampir sama ya, mereka takut untuk ditolak. Selain itu, mereka melihat orang tua mereka secara negatif. Mereka juga memendam perasaan amarah, tapi mereka tidak sadar. Mereka juga tidak merasa senang ketika mereka memiliki hubungan yang romantis. Mereka merasa tidak bahagia dengan hubungan yang sedang dimiliki. Mereka juga memiliki hubungan interpersonal yang negatif, mereka cemburu dan juga kadang beralih ke penggunaan alkohol untuk mengurangi kecemasan. Mungkin ada yang rokok ya, mungkin yang nggak pakai alkohol. Jadi mereka melampiaskan ke sisi itu untuk mengurangi kecemasan tentang situasi sosial yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, ini adalah yang aman atau secure. Ketika gaya kelekatan aman, mereka bisa mudah berteman dengan orang lain karena mereka memiliki persepsi yang positif. Jadi mereka juga dekat dengan orang tuanya dan juga mereka mengevaluasi atau melihat hubungan itu secara positif. Jadi orang-orang yang secure ini merasa bahwa mereka ini mudah bertemu dengan orang-orang yang baru. Mereka juga suka melihat diri mereka kalau mereka lagi bercermin. Mereka merasa positif melihat diri mereka. Selain itu, mereka juga merasa sangat bahagia ataupun merasa bergembira dengan hidup yang dia miliki sekarang. Dan mereka juga mudah untuk membuat diri mereka tersenyum ataupun tertawa. Mereka merasa positif sekali dengan dirinya dan juga dengan orang lain. Selain hubungan akrab ataupun pertemanan yang dimiliki oleh orang-orang, ada juga orang-orang yang memiliki persepsi yang negatif ataupun memiliki pandangan yang negatif sehingga mereka sampai pada titik merasa kesepian. Nah, kesepian ini juga sebuah state atau keadaan ketika seseorang ini memiliki hubungan pertemanan yang lebih sedikit ataupun tidak memenuhi keinginan yang diharapkan. Jadi, kesepian ini adalah reaksi emosional dan juga kognitif. Setiap individu ini pastinya tidak pengen merasakan kesepian ya, karena akibat dari kesepian itu bisa menuju ke arah depresi dan juga bisa menimbulkan kecemasan. Dan orang-orang yang merasa kesepian ini, mereka ini cenderung menghabiskan waktu sendiri dan biasanya memiliki teman yang lebih sedikit daripada orang lain. Dan mereka juga tidak dapat menyesuaikan diri dengan orang lain secara seperti biasanya, karena mungkin mereka memiliki kesulitan dalam hal itu. Tapi kita di sini harus membedakan antara orang yang memilih sendiri ataupun orang yang memang mau tidak mau mereka harus sendiri. Jadi, individu yang tidak menginginkan teman ini bukan orang-orang yang kesepian, tapi orang-orang yang menginginkan teman tapi tidak punya. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan orang-orang yang merasa kesepian. Ada beberapa hal yang menyebabkan kesepian ini bisa terbentuk.
Yang pertama adalah secara genetis, yang kedua adalah faktor pengalaman hidup ataupun berhubungan dengan lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor budaya. Kalau secara genetis, mereka ini biasanya adalah faktor keturunan atau memiliki kesamaan genetis. Jadi mereka lebih besar atau memiliki kemungkinan untuk menghasilkan hasil yang sama dalam hal kesepian. Jadi memiliki hubungan yang bisa dikait-kaitkan dengan keturunan. Misalnya kita punya saudara kembar, nah kemungkinan besar ketika saudara kembar yang si A ini merasa memiliki hubungan interpersonal yang kurang bagus atau merasa kesepian, biasanya si kembar yang B ini juga memiliki masalah yang sama. Yang selanjutnya adalah faktor pengalaman hidup atau yang berhubungan dengan lingkungan. Ini bisa jadi berhubungan dengan pola asuh ketika dia masih kecil ataupun pola asuh keluarga adopsi yang mungkin memberikan kasih sayang kurang. Bisa juga karena faktor kurang kepercayaan interpersonal yang bisa diakibatkan oleh faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi. Dan juga mungkin bisa juga dia ini tidak punya hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya, ataupun dia ini memiliki sifat yang terlalu agresif ataupun terlalu pemalu, jadi dia cenderung untuk dijauhi oleh teman-teman sekitarnya. Bisa juga mungkin karena penampilan atau intelijensi yang tidak sesuai dengan harapan dari orang-orang di sekitarnya. Dan selain itu ada faktor budaya. Kalau faktor budaya ini adalah bagaimana kita menyebut seseorang ini kesepian karena faktornya apa, gitu ya. Contohnya adalah kalau dari negara Asia, mereka menghubungkan kesepian ini dengan ketidakmampuan personal. Misalnya, dia kurang pada karakternya. Misalnya, dia seharusnya jadi orang yang ramah, tapi ternyata dia tidak ramah. Maka mungkin dia dijauhi oleh teman-temannya dan mengakibatkan dia merasa kesepian. Jadi, ada implikasinya ya antara keterampilan sosial yang tidak bagus atau tidak cukup pada masa anak-anaknya, ini bisa jadi berakibat pada keterampilan sosial yang juga tidak cukup ketika dia remaja ataupun dewasa. Jadi mereka ini cenderung menjadi pemalu dan memiliki self-esteem yang rendah, ataupun mereka menjadi terlalu awas ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka terlalu memperhatikan tindakan mereka, apa yang mereka ucapkan itu terlalu diawasi, terlalu dipikirkan. Tapi untuk orang-orang yang mempunyai social skill yang bagus atau hubungan sosial yang bagus, mereka ini adalah orang-orang yang biasanya orang-orangnya ramah. Mereka juga bisa menghindari respon, bagaimana merespon seseorang ini marah. Mereka bisa menghindari bersikap seperti itu. Mereka juga merasa nyaman dalam memulai percakapan dengan orang lain. Tapi orang yang tidak terampil secara sosial, mereka ini umumnya tidak tertarik dan tidak sensitif pada orang lain. Jadi individu-individu ini kadang merasa kesepian karena tidak mau terbuka dengan orang lain, dan mereka cenderung misalnya kalau membuka diri maka terlalu sedikit, ataupun kalau mau membuka diri mereka ini terlalu banyak mengekspos dirinya. Dan pada titik ekstrim, jika orang-orang ini merasa kesepian, selain merasa stres, merasa cemas, orang-orang yang tidak punya keterampilan ini mungkin tidak disukai oleh orang lain dan juga bisa terlibat dengan perilaku-perilaku yang mengintimidasi atau negatif. Jadi bisa menimbulkan perasaan-perasaan sakit hati atau membuat orang lain ini nggak bahagia dengan keberadaannya dia. Dan untuk anak-anak, biasanya tindakan yang tidak sensitif ataupun tidak menyenangkan mereka canggung, ini untuk anak-anak ya. Kadang anak-anak ini bisa menjauhkan orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi teman karena mereka ini tidak peka, mereka tidak menyenangkan, mungkin kasar, dan ketika diajak bersosialisasi mereka canggung, kadang orang-orang cenderung untuk menjauh. Jadi mereka kesempatan mereka untuk memiliki teman baru itu lebih sedikit. Dan untuk orang kesepian itu sendiri ya, kita bahas lebih jauh lagi sedikit saja. Orang-orang yang kesepian ini cenderung memiliki negativitas personal atau melihat dirinya secara
negatif. Mereka cenderung tidak berbahagia, mereka tidak puas pada dirinya sendiri. Dan kadang negativitas personal ini mendorong orang lain untuk melihat individu tersebut secara negatif juga. Dan pada akhirnya, orang-orang lain ini benar-benar merespon secara negatif. Hasilnya, negativitas personal ini bertambah. Jadi dari dirinya sendiri sudah negatif, kemudian memberikan vibe pada orang lain untuk bersikap negatif juga pada dia. Akhirnya, negativitas yang ada kemudian bertambah. Dan orang-orang yang tidak punya social skill yang bagus ini biasanya sangat sadar kalau mereka ini tidak memiliki kemampuan sosial yang bagus, betapa mereka ini buruk dalam kemampuan bersosialnya. Mereka sangat aware tentang ini. Jadi salah satu solusi supaya mereka tidak merasakan tertolak atau merasa buruk seperti itu adalah mereka cenderung untuk menghindari orang lain. Jadi mereka bisa meminimalisir rasa malu dan juga merasa tidak enak, merasa terhina mungkin karena tidak bisa sama dengan orang lain walaupun dalam hal relasi saja, dalam hal bersosialisasi saja, yang mana untuk orang lain itu adalah hal yang biasa. Dan ketika hal ini bisa selain membuat orang itu merasa sendiri, mereka juga bisa merasa takut, mereka bisa merasa sia-sia saja, mereka bisa putus asa, dan pada titik ekstrim juga, kesepian ini selain menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif tadi, bisa membuat orang putus asa dan bisa membawa mereka ke suicide atau ke bunuh diri. Jadi itu sangat buruk sekali sebenarnya dampak dari kesepian itu sendiri kalau tidak diatasi secara profesional dan juga kalau tidak ada kesadaran dari pribadi masing-masing. Karena kita melihat betapa negatifnya dari sisi kesepian itu ya, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalisir atau menghilangkan masalah kesepian itu pada individu. Di sini ada dua cara yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama adalah terapi kognitif, dan yang kedua adalah pelatihan keterampilan sosial. Terapi kognitif itu misalnya ya, untuk mahasiswa yang secara sosial baik dan mahasiswa yang secara sosialnya tidak baik, mereka akan memiliki pikiran yang berbeda. Mereka akan berpikir secara berbeda tentang situasi sosial. Orang-orang yang tidak terampil dalam bersosial, mereka biasanya menilai interaksi sosial secara negatif dan mereka biasanya bereaksi dengan kecemasan. Misalnya, saya bisa nggak ya ngomong sama orang, saya bisa nggak ya bergabung dengan mereka, seperti itu. Atau mereka takut jika mereka ditolak. Jadi mereka menimbulkan reaksi yang negatif tentang interaksi sosial. Dan untuk menghindari ini, mereka biasanya berinteraksi secara terbatas. Jadi mereka juga sedikit dalam mengambil inisiatif ataupun ketika mengawali perbincangan. Karena mereka sedikit melakukan inisiatif dan sedikit melakukan perbincangan, maka mereka juga sangat sedikit dalam mengungkapkan tentang diri mereka. Hal ini tentu saja membuat impresi atau gambaran yang negatif tentang dia, dan juga bersifat self-defeating atau sifat-sifat yang membuat kita mengalahkan diri kita sendiri, kita membuat diri kita jatuh. Dan tujuan terapi kognitif ini adalah untuk memotong pola ini ataupun mendorong kognisi baru yang lebih mirip dengan kognisi individu yang secara sosial berhasil atau lebih bagus. Jadi daripada berpikir secara negatif, kita harus membantu anak ini untuk bersikap secara lebih positif dalam melihat interaksi sosial. Nah, selain itu adalah pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan ini membantu individu-individu ini dalam memberikan petunjuk secara spesifik tentang berperilaku yang baik. Seharusnya mereka itu seperti apa. Contohnya adalah misalnya memberikan contoh video perilaku yang tepat. Misalnya kalau situasi A, dia harus bersikap apa. Nah, ketika dia sudah mengetahui situasi A, maka harus bersikap A, maka
dilakukanlah role play atau bermain peran dengan cara mengikuti tingkah laku yang diharapkan sesuai yang ada di video. Dan dengan latihan yang cukup, insya Allah nih bisa menjadi cara baru ataupun bisa diuji cobakan pada situasi yang sebenarnya. Jadi bisa membantu individu ini secara positif. Selain memberikan contoh video, kita juga bisa memberikan manajemen kesan ataupun persepsi sosial yang tepat yang bisa memberikan dampak pada tingkat intelijensi emosional yang lebih tinggi. Misalnya dengan belajar skill baru. Melalui skill baru itu tentu saja ada orang-orang lain yang ikut belajar skill baru itu. Nah, sambil mereka mempelajari skill baru, mereka juga diajari bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada dua jenis cara, contohnya untuk pelatihan keterampilan sosial, yaitu contoh dari video, dan juga contoh untuk manajemen kesan. Jadi memberikan kesan yang positif terhadap orang ini dengan mengajarkan skill-skill baru, dan juga mengajarkan mereka cara berinteraksi yang baik. Untuk tugas diskusi kali ini, selain nanti boleh bertanya di grup WhatsApp, adalah diskusikan dengan kelompok masing-masing sesuai yang sudah dibagi berdasarkan tugas minggu lalu ya tentang hubungan akrab yang dimiliki masing-masing dan buat kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kalian koneksikan hubungan akrab dan juga faktor-faktor yang kalian sebutkan kemarin dengan materi yang sudah kita bahas kali ini, dan silakan tulis kesimpulannya. Jadi setelah ini kalian bisa membuat grup WhatsApp masing-masing supaya bisa berdiskusi di situ, dan ketika hasil diskusinya sudah selesai, bisa ditulis dan disampaikan secara bersama-sama di grup WhatsApp. Dan kalau misalnya masih ada kebingungan atau tidak paham tentang materi kali ini, bisa ditanyakan. Dan kalau misalnya sudah cukup jelas, bisa langsung dilanjutkan dengan diskusi dengan kelompok masing-masing. Untuk minggu depan kita masih melanjutkan materi tentang hubungan akrab, karena masih ada kelanjutannya sedikit. Dan untuk hari ini materinya cukup sampai di bagaimana cara mengatasi kesepian ya. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan dengan diskusi dengan kelompok masing-masing. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.